Halo, halo, tes, tes. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Bisa kan? Oke, ini baru 14 yang mungkin ditambah saya Makang Hardi, yang mungkin ini baru 12 teman-teman kita yang baru hadir. Gimana? Apakah kita tunggu teman-teman kita dulu, misalkan 3 menit, atau kita langsung sambil berjalan aja? Ayo dong dibantu pollingnya. Nah, ini udah mulai apa udah pada mulai masuk. Oke, udah pada mulai masuk. Oke. Teman-teman gimana? Udah pada nyoba beriklan belum? Atau kotak-atik gitu gimana tentang kemarin itu TikTok Ad dan Facebook Ad-nya? Dan saya juga udah membagikan link untuk tutorialnya ya. Kalau TikTok Ad itu ada link tutorialnya, itu lengkap teman-teman pelajari di situ. Ya kalau ada yang belum paham atau apapun itu tinggal bisa tanyakan ke Kang Hardi. Dan yang Facebook Ad dan Instagram Ad itu kemarin kan saya udah membeli e-booknya, dan itu teman-teman bisa pelajari atau sedikit-sedikit otak-atik dibuka, dibaca, dipelajari gitu. Dan memang butuh waktu bagi kita yang sangat baru mengenal di digital advertising seperti ini, perlu waktu teman-teman. Saya dulu juga seperti teman-teman semua, hanya nggak ngerti sama sekali, istilah-istilahnya nggak ngerti, bengong. Dulu itu teman-teman mana belum ada seperti kita kayak gini yang online. Dulu saya harus jalan ke Jakarta, ke kota gede kayak gitu teman-teman, hanya untuk liatin bengong kagak ngerti gitu kan. Itu saya lakukan sebagai awal proses saya gitu. Kalau nggak seperti itu, saya tuh nggak akan bisa-bisa. Dan apapun yang terjadi saya lakukan. Dan seperti halnya juga teman-teman, istilahnya kalau yang belum ngerti bahasa-bahasa istilah di dalam advertising, itu TikTok Ad ataupun Facebook Ad, itu sekarang lebih mudah kok, kita tinggal searching aja di Google gitu kan, atau tanyakan kepada Kang Hardi. Dan kita maklumi juga nanti ke depannya ini teman-teman semua ini serba digital ya, apalagi nanti akan ada muncul teknologi yang disebut dengan metaverse gitu kan, dan semuanya itu akan dikoneksikan secara mobilitas, dan tentu untuk menjangkau orang-orang seperti itu ada dua dua hal yang harus kita ada gitu. Kita bergabung di dalam komunitas mereka, atau untuk mendapatkan mereka, mengenal mereka, kita harus bergabung di dalam komunitas mereka, atau kita beriklan terhadap mereka. Dan beriklan ini teman-teman, nanti teman-teman akan rasakan manfaatnya atau pentingnya beriklan ini terjadi saat kita benar-benar memulai fokus ke bisnis atau usaha teman-teman sebagai apapun itu. Karena dengan beriklan ini tujuannya ini adalah kita menjangkau atau memperluas bisnis kita gitu. Bukan jadi kalau untuk mendapatkan penjualan closing gede-gede gimana, itu efeknya aja. Itu efeknya aja.
Yang paling fokus itu adalah kita membesarkan, memperluas jangkauan brand kita terhadap masyarakat atau konsumen kita. Seperti itu. Dan karena keterbatasan waktu ini, saya mungkin di Google Ads ini akan menjelaskan yang penting-pentingnya aja. Yang penting-pentingnya perlu teman-teman ketahui, karena kayak kemarin saya menjelaskan terlalu ini waktunya nggak habis gitu. Waktunya cepet habis gitu kan. Kayak ya seneng aja gitu berbagi itu gimana gitu. Karena waktunya ini, cuma waktunya cepet habis. Yang mungkin kali ini kalau teman-teman ada yang nggak bisa atau kurang paham, nggak apa-apa, segera ditanyakan aja. Karena supaya goal saya ini supaya teman-teman minimal, oh begini ya cara beriklan, oh begini ya, atau minimal oh tampilannya begini ya, gitu kan. Oh bedanya begini ya antara beriklan di TikTok, di Facebook atau Instagram dan Google Ads kayak gitu. Minimal nggak apa-apa lah tahu itu dulu gitu, karena kan kita penjelasannya waktunya singkat banget kayak gitu kan. Dan saya cuma mau ngasih sedikit tip aja, beriklan itu di mana yang paling tepat adalah kalau pengalaman saya sesuaikan dengan produk saya gitu kan. Kalau di TikTok cenderung itu kalau produk-produknya masalah perawatan kecantikan, body skincare dan body shop, itu laku banget ya itu kalau di TikTok ya teman-teman ya. Kalau di Facebook Ads dan Instagram Ads yang saya coba yang itu banget masih skincare dan ditambah dengan fashion teman-teman, terutama di IG ya teman-teman. Kalau di Facebook itu karena marketnya kan orang-orangnya lebih dewasa sedikit, jarang sekali anak muda yang bergabung di Facebook sekarang. Cocoknya itu kalau di Facebook itu kayak yang mempunyai masalah kesehatan seperti orang yang kolesterol, darah tinggi, itu parenting, ibu-ibu yang punya anak, itu lebih cocok itu di menggunakan Facebook. Kalau di Google Ads, karena Google Ads kan sifatnya begini teman-teman. Google Ads itu orang itu butuh produk dan dia nyari, mengetik di Google. Dalam arti orang tersebut udah paham masalahnya teman-teman, problemnya gitu. Seperti saya berjerawatan nih, berjerawat gitu kan. Nah dia cari solusi untuk jerawatnya, karena dia udah tahu masalah jerawatnya. Atau seperti saya butuh apartemen, saya cari harga tiket. Nah kemarin itu rental mobil terus travel, alat-alat berat seperti spare part motor gimana. Itu sifat-sifat yang Google Ads itu adalah produk yang orang itu udah mempunyai masalahnya dan dia itu butuh. Sedangkan kalau Facebook Ads dan IG Ads adalah kita membuat suatu iklan yang ditargetkan sesuai dengan hobi mereka. Dan iklan itu kita percantik dengan kata-kata kooperatif supaya mereka itu tertarik. Jadi ketika orang-orang seperti kita melakukan scrolling di dalam media sosial, tiba-tiba ada iklan. Nah, usahakan iklannya itu menarik perhatian. Dan orang itu beli karena tertarik. Tadinya dia nggak butuh, tiba-tiba ada, wah ini ada skincare baru nih. Gitu. Wah ini ada kerudung hijab baru nih, modelnya begini. Hijab kerudung for travel gitu kan. Wah ini hijab untuk traveling gitu kan. Wah baru ini gimana gitu kan. Nah tadinya dia tidak niat beli jadi tertarik, akhirnya dia buka websitenya atau landing page-nya lalu dia beli. Seperti itu. Dan teman-teman memang saya akui kalau untuk lebih maksimal itu teman-teman nanti next itu suatu saat bisa belajar tentang website atau landing page. Karena untuk memudahkan customer ini kan
untuk kita menjelaskan produk kita, solusi kita terhadap mereka, kita butuh suatu landing page teman-teman yang menjelaskan tentang produk kita dan solusinya apa yang kita tawarkan untuk mereka. Lebih enak dijelaskan dengan landing page. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Silakan, atau kita mulai dulu? Belum ada sih Kang, mungkin dimulai dulu aja sambil berjalan. Sambil berjalan Kang ya. Belum ada sih, cuman masih bingung teh apa gitu yang Google Ads itu apa, itu masih apa? Masih awam buat saya gitu. Jadi Masih pengen awam. ya. Oke, teman-teman. Saya share. Nah, bagi teman-teman kalau yang belum tahu apa itu Google Ads, iklan Google Ads, contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman sering buka tentang Google ya. Apapun teman-teman cari solusi itu adalah dengan mengetik ya, baik di Google atau di Yahoo atau di Bing ya. Seperti ini teman-teman. Misalkan hosting murah gitu. Kita akan membuat website gitu kan. Kita butuh hosting yang murah gitu karena dananya terbatas gitu. Nah, teman-teman, di sini ada baris-baris yang menampilkan apa yang kita inginkan. Kita butuh tentang hosting murah. Ini tentang masalah website contoh seperti itu. Nah, di sini ada di baris pertama, ini ada ad. Ini ada ad. Ini ada ad. Nah, teman-teman, yang ber-ad ini adalah itu iklannya Google, teman-teman. Iklannya Google. Nanti kita beriklan dengan seperti ini, teman-teman. Ini yang disebut dengan iklan baris atau orang lain disebut itu dengan iklan secara Google Search Network. Disingkatnya dengan GSN. Para digital marketing, iklan seperti ini adalah iklan GSN. Karena di dalam Google itu banyak sekali kategori-kategori iklan yang bisa kita buat. Nah, kebetulan pada kesempatan ini saya akan hanya membahas tentang iklan Google Search Network. Google Search Network ini persis mirip seperti iklan baris di koran, teman-teman. Kalau teman-teman dulu atau sekarang sering baca koran di Bandung itu pikiran rakyat gitu kan, Bandung Post sering iklan, persis Google Search Network itu seperti itu, iklan baris. Nah, misalkan kita cari lagi obat jerawat. Nah, teman-teman, ini ada nih obat jerawat, ini ada ad, ada ad, ada ad, ada ad. Nah, ini adalah iklan yang menampilkan sesuai apa yang kita cari, teman-teman, apa yang kita butuhkan di dalam Google Ads. Maksudnya di dalam search engine Google, teman-teman. Bisa nggak di dalam ketika kita baca Kompas, misalnya teman-teman bisa baca tentang website teman-teman yang senengi gitu kan, mungkin seperti ini yang sering saya baca nih, saya sering baca misalkan Detik ya, Detik seperti ini. Nah, di dalam Detik ini ada yang disebut di sini kolom cari berita, teman-teman. Nah, di dalam cari berita ini iklan kita bisa tampil di sini, teman-teman. Walaupun orang itu nggak ngetik di Google Search Engine. Ketika dia ada di website mana, dia cari info di sini, dia ngetik, iklan kita bisa muncul. Seperti ini juga, obat jerawat. Kita search. Nah, iklan kita akan muncul, teman-teman, di sini juga. Kenapa bisa demikian? Karena Google itu melakukan partner dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, kebetulan kita di Indonesia. Nah, jadi iklan Google itu adalah iklan yang dituliskan di dalam kotak search engine.
Itu yang disebut dengan iklan Google Search Network, teman-teman. Paham sedikit, teman-teman? Ternyata iklan Google itu ternyata seperti ini. Yang ada ini ad-nya nih, ad gitu kan. Di bawahnya juga sering ada, di bawah ada ads gitu, ada ads gitu. Nah, ada ad intinya gitu kan. Ad itu adalah iklan, teman-teman. Bahasa Indonesia mungkin iklan ya. Ad gitu. Nah, kenapa muncul di halaman pertama ini? Nanti saya jelaskan. Loh, kenapa ini iklannya ini yang di pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Loh gimana gitu? Terus gimana caranya saya pengen ada yang pertama gitu. Saya pengen nggak apa-apa lah, saya pengen ada yang di bawah pertama tapi ada di bawah gitu. Itu ada caranya, nanti saya jelaskan sedikit. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu dan kita langsung, teman-teman udah punya akunnya atau udah pernah masuk ke dalam Google Ads-nya? Kalau belum ya kita langsung ketika misalkan Google Ads di sini, teman-teman. Nah, langsung aja di sini kan ada dua nih, ada Google Ads Indonesia yang ad-nya, ada Google Ads di bawahnya tanpa ad. Itu bebas, teman-teman, mau klik mana aja bebas. Nah, teman-teman tinggal ini Google Ads, nanti ada linknya ini seperti ads.google.com, situs resmi. Atau yang keduanya ini nggak apa-apa, sama aja kok, teman-teman. Teman-teman tinggal klik, nanti akan muncul seperti ini. Kita diwajibkan untuk mendaftar. Dan enaknya, teman-teman, kalau Google Ads ini, kita kalau ada problem apapun, kita bisa dibantu, teman-teman. Bisa kita menelpon di dalam nomor ini. Bisa di sini biasanya ada ini apa? Ada line nih. Jadi buat komunikasinya. Kalau Google Ads ini lebih agak enak karena semuanya ini dia kantornya udah di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa langsung untuk membuat akun, bisa mulai sekarang atau login yang udah gitu. Kalau misalkan ini kita mulai sekarang yang belum punya akun, nah nanti akunnya gimana gitu, itu kita linkkan aja dengan email Gmail kita, teman-teman. Jadi syarat wajibnya kita harus punya Gmail, teman-teman, harus punya Gmail gitu. Nanti kalau udah punya, kalau misalkan teman-teman di dalam Chrome-nya ini udah ada seperti ini nih, masuk disinkronisasikan, kita masuk ke dalam Google itu, kita udah otomatis, teman-teman. Kita udah otomatis. Kalau misalkan belum, saya buka seperti ini. Mulai sekarang. Nah, kalau belum, masukkan aja Gmail teman-teman. Ya, kalau yang belum, misalkan di sini email saya ini. Oke. Passwordnya ini. Jadi syaratnya itu sangat simpel. Untuk masuk ke dalam dashboardnya Google, kita daftar ke dalam Ads Manager-nya Google adalah dengan email aja, teman-teman. Sinkronisasikan dengan email yang kita punya, ataupun email di handphone itu yang udah kita ada, sinkronisasikan aja, teman-teman. Itu bisa kok. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman baru mulai, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada apa sasaran utama Anda, dapatkan pelanggan lebih banyak penjualan, lebih banyak ini. Nah, saran saya, teman-teman, nggak usah klik-klik yang ini aja, nggak usah klik-klik yang ini. Kita langsung beralih adalah apakah Anda seorang pemasar profesional? Iya. Kita membutuhkan sebuah dashboard yang lebih banyak. Teman-teman, klik ini, beralih ke mode pakar. Di sini, teman-teman.
Kelihatan semuanya teman-teman? Kalau nggak ada kelihatan atau suara saya kurang merdu, boleh dikomplain ya, nggak apa-apa, biar enak kayak gitu. Kelihatan Kang, terdengar jelas. Yang jelas ya. Wah, ini yang tuang si Ode terus yang jawabnya. Mungkin agak sedikit lola karena sama dari kemarin itu hari Minggu sehari semalam itu dari malam Minggu sampai malamnya baru selesai itu subuh itu hujannya teman-teman di sini. Enggak. Desember. Jadi mempengaruhi banget ke dalam konektivitas internet kita. Nah, teman-teman di sini kita akan dihadapkan dengan berbagai objektif, teman-teman. Ingat yang seperti kita awal itu, saat kita beriklan, kita tentukan dulu tujuan beriklannya, teman-teman. Tujuan beriklan kita buat apa? Kalau dulunya di TikTok, di Facebook ya, dan sama di Google Ads juga seperti ini, teman-teman. Nah, di mana dengan tujuan beriklan di Google Ads ada penjualan, prospek, traffic, pertimbangan produk, brand awareness, promosi aplikasi, promosi kunjungan lokal, dan buat custom kita mau seperti apa. Seperti itu. Seperti ini contoh penjualan kita untuk mendapatkan sales, konversi langsung, prospek kita untuk mendapatkan data orang seperti data email atau nomor HP. Traffic situs adalah membawa orang-orang itu ke dalam website kita atau di dalam Google ini bisa disebut dengan Google My Business kita. Pertimbangan produk ini adalah semacam kayak reach. Berarti reach itu hanya menunjukkan jangkauan orang-orang yang mencari aja. Dan di sini ada brand awareness adalah untuk memperkenalkan brand kita yang orang-orang belum paham atau orang belum mengenal. Promosi aplikasi, misalkan teman membuat aplikasi Android yang di-upload ke dalam Google Play Store, itu bisa kita promosikan, jadi orang-orang itu bisa langsung install, teman-teman. Yang kedua adalah promosi dan kunjungan ke toko lokal. Kalau kita punya Google Map atau Google My Business juga, atau yang disebutnya apa sih, intinya Google Business dan Map gitu kan, ini bisa kita iklankan secara lokal, teman-teman. Tuh, yang lain ini kita buat, tapi ini saya belum coba karena terus terang teman-teman, kalau saya sering beriklan dengan teman-teman yang lain ke dalam 3 hal ini: penjualan, prospek, dan situs, traffic situs, teman-teman. Nah, saran saya teman-teman, kalau di Google Ads ini, kalau kita baru-baru pertama ngiklan, belum sama sekali punya traffic apapun kan, belum pernah nyoba apapun, saran saya pilihlah tujuan iklan kita traffic situs. Jadi kita mengumpulkan banyak orang ke dalam website kita, teman-teman. Ke dalam website kita sebanyak-banyaknya. Nah, nanti selanjutnya baru kita lakukan prospek. Prospek penawaran terhadap customer kita yang udah kita jaring. Karena di dalam media digital advertising ini adalah apapun seseorang itu yang pernah mengklik di dalam media sosial itu direkam. Kita juga direkam, teman-teman. Kita direkam. Kayak teman-teman misalkan ketika main IG atau Facebook, coba teman-teman sering-sering misalkan kalau laki-laki cari informasi bola gitu kan. Bola atau otomotif, perempuan atau fashion atau skincare gimana. Itu pasti Google akan sering memberikan kita iklan yang pernah kita tulis, teman-teman. Kalau teman-teman sering skincare, itu akan datang produk iklan-iklan yang skincare, teman. Karena apa? Karena ketika kita melakukan interaksi di online, apapun itu internet ataupun media sosial, kita itu terekam, teman-teman.
oh ini aku Yosef ini senang teknologi nih, senang laptop nih, gitu. Di Google ataupun di website senang cari informasi laptop. Nah, aku pasti disamperin itu sama iklan-iklan yang penawaran laptop yang terbaru gimana kecepatan ini, itu sering. Karena aktivitas kita direkam, teman-teman. Nah, kita pun bisa seperti itu. Ketika kita membuat iklan, orang mengunjungi, mengklik iklan kita, itu bisa direkam. Nah, datanya milik kita. Seperti itu, milik kita gitu datanya. Nah, jadi maksudnya beriklan itu ibaratnya apapun iklannya adalah kita beriklan untuk mendapatkan orang gitu, terutama data gitu. Buat apa? Ya buat kita nanti tawarin mereka. Ya minimal kita itu dapetin nomor HP lah, teman-teman lah. Zaman sekarang WA ya, nomor HP-nya gitu. Dapetin nomor HP-nya gitu. Nanti jualannya di mana? Ya di story WA gitu. Atau kenalan, deketin dia dulu. Emang strategi penjualan itu seperti itu, teman-teman. Langsung bisa ya kalau kita udah dikenal. Seperti itu. Nah, contoh kita melakukan traffic, klik aja traffic ini. Nah, di dalam traffic ketika kita mengklik objeknya adalah traffic, teman-teman. Nah, sama Google ini disediakan juga. Kang Yosef, Apa? punten itu share screen-nya kok masih di yang tadi awal ya? Nggak jalan apa gimana ya? Oh, wait. Oke. Nah, untuk ada ini teman-teman. Terima kasih. Nah, udah yang baru? Oh ya udah. Oke. Mungkin sekilas juga saya ulangi dikit, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ini udah daftar dengan email baru ke dalam akunnya Google tadi, teman-teman langsung akan dihadapkan dengan kampanye. Kampanye ini dashboardnya iklan, atau seperti ini di awalnya ini, teman-teman. Kita back dulu. Nah, ketika teman-teman udah daftar melalui email teman-teman, itu akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, saya sarankan tampilan seperti ini dibiarin aja, kita masuk ke dalam apakah Anda seorang pemasar profesional? Iya, profesional kita. Nah, kita masuk ke dalam mode profesional. Nah, maksudnya di dalam mode profesional ini apa? Google menampilkan semua fitur periklanan buat kita. Seperti ini. Nah, ini akan dihadapkan dengan objektif. Nah, di sini teman-teman silakan pilih beriklan sesuai dengan tujuan. Tujuannya teman-teman. Ada penjualan, ada prospek, ada traffic, sampai dengan buat kampanye sendiri. Nah, untuk yang teman-teman yang baru pertama kali beriklan, belum dapatkan apa-apa, data belum dapatkan apa-apa, saya sarankan beriklannya adalah dengan traffic situs. Ini dalam bahasa Indonesianya ya teman-teman, traffic situs. Kalau bahasa Indonesia adalah web traffic, teman-teman ya. Nah, ketika kita melakukan klik web traffic ini atau traffic situs ini, Google akan menanyakan, kamu mau iklannya di mana? Gitu kan. Ini ada yang penelusuran tadi itu seperti ini, teman-teman. Nah, ikan langsung ngetik. Nah, ini penelusuran, teman-teman. Nah, di sini ya, penelusuran yang tadi ada add gitu kan, obat kolesterol. Nah, ini ada iklan ya. Ini adalah modenya itu mode penelusuran, teman-teman. Nah, kalau display itu seperti apa iklannya? Nah, display ini seperti ini, teman-teman, display iklannya. Kita yang sering teman-teman mungkin Kompas. Nah, yang teman-teman ini, nah di bawah ini AWS ya, untuk anak ini merdeka gitu kan. Ini ada Kana, ini informasi gana. Nah, ini adalah bentuknya banner-banner, iklannya ditampilkan di website portal yang kerjasama dengan Google, teman-teman.
Ini dimaksud dengan iklan display. Seperti itu. Kalau iklan shopping kayak gimana? Kalau yang baru itu belum, teman-teman, iklan shopping sama video. Nah, intinya iklan shopping ini seperti ini, teman-teman. Di dalam shoot ini ya, dalam shoot ini ada namakan dengan Google Shopping gitu. Google ini punya semacam kayak toko online-nya, teman-teman. Nah, di sini ini spesies toko online-nya. Toko online kayak di Shopee gimana. Nah, iklan kita bisa tampil di sini, teman-teman. Nah, ini tipenya ini shopping, namakan Google Shopping. Nah, kalau video di mana? Ya, video itu di YouTube, teman-teman. Nah, kamu pengen nyari subscriber nih, nah, orang yang jam tayang, iklankan aja supaya cepat gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi di YouTube bentuk iklannya. Oke, nanti sepertilah saat kita misalkan lagi video lagi lihat video kesenangan kita ya gitu kan, itu ada ada iklan ya, iklan yang berjalan, teman-teman. Nah ini tuh Google Ads. Nah Google Ads ini iklan tuh, lewatin iklan gimana ini. Nah oke, itu yang dimaksudkan dengan iklan video. Nah, karena saking banyaknya variasi iklan-iklan di Google, saya hanya memulai menerangkan dengan iklan penelusuran, teman-teman. Ya, iklan seperti yang diketik. Nah, iklan jadi iklan baris, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman tinggal pilih aja penelusuran. Nah, nanti kalau teman-teman ini masukkan websitenya gitu. Kak, aku belum punya website, gimana? Gampang, Google kan menyediakan website gratis ya, set.google.com ya, buat di situ aja nggak apa-apa kok. Atau teman-teman yang udah punya Google My Business ya, kan ada fitur bikin situsnya websitenya gratis ya, bikin di situ aja kok, itu nggak apa-apa. Nah, teman-teman tinggal masukkan di sini. Nah, contoh misalkan saya di sini punya saya. Google itu harus ditulis ya, teman-teman, websitenya. Kita buatkan dulu. Nah, seperti ini. Nanti Google itu akan men-searching. Nah, di sini kan mulai lacak traffic sebagai konversi situs. Nah, nanti maksudnya itu di Google itu nanti kita disediakan semacam kode khusus yang dinamakan dengan Google Tag Manager, teman-teman. Nah, gimana cara buatnya? Cara buatnya itu ada dinamakan Google Analytics, teman-teman. Jadi kita, teman-teman, bisa buka Google Analytics, daftar di situ, masukkan websitenya, nanti akan masuk kodenya, tinggal kita kopikan. Emang ini terlalu advance, teman-teman. Jadi banyak ya, harus ada waktu lagi untuk menjelaskan. Intinya kita membuat suatu kode yang ditempelkan ke dalam website kita untuk melacak aktivitas orang-orang terhadap website kita. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini nama kampanyenya. Nah, nama kampanye bebas, teman-teman. Apa aja ya, berarti iklannya apa gitu kan. Misalkan iklannya saya kan iklannya pelatihan gitu kan. Pelatihan. Namanya apa gitu, bebas ya, supaya nggak kita lupa. Nah, kita klik lanjut, teman-teman. Nah, di sini nama campaign-nya bebas juga, apa-apa, bebas, terserah kita. Ini sasarannya adalah traffic ya, traffic situs.
Nah, di sini teman-teman sebelum yang selanjutnya yang perlu balikan di sini adalah jaringan. Gitu kan. Jaringannya seperti apa? Di sini ada dua, jaringan penelusuran, ada jaringan display. Maksudnya apa? Nah, jaringan penelusuran ini seperti yang tadi, kalau misalkan kita di Kompas seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada shotnya ini. Kita ngeklik apa di sini passion gitu kan, nyari apapun di sini. Nah, nanti itu dia akan menampilkan, nah seperti ini teman-teman, ada ad gimana. Nah, iklan kita muncul di sini walaupun kita sedang berada di website orang lain. Itu yang dinamakan dengan jaringan penelusuran. Jadi Google itu bekerja sama dengan partner-partner perusahaan yang ada di Indonesia untuk memperluas iklan kita. Itu. Jadi teman-teman misal ada di website apapun, dia melakukan pencarian tidak sedang di Google gitu kan, itu iklan kita bisa muncul teman-teman. Seperti itu. Nah, jaringan display adalah banner teman-teman, banner yang seperti ini kan, Paramount, Pasadena gimana, itu akan lebih dioptimalkan dan lebih diluaskan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Kak, aku mah hanya pengen di Google aja lah untuk menghemat budget, iklan budget aku cuman segini gitu. Boleh nggak? Boleh teman-teman. Boleh. Karena terus terang aja teman-teman ya, perusahaan manapun, perusahaan periklanan, pengen duit kita cepet habis saldonya. Pengennya ditawarin fitur-fitur ini. Gitu. Kita ngisi saldo misalkan 100.000. Bagaimana nih cepat supaya habis nih? Ya, Google periklanan kan kayak gitu teman. Supaya habis saldonya, nggak ditawarin semua fitur-fiturnya. Tapi kalau kita butuh pertama kali, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa ya belum baru pemula, itu nggak di checklist nggak apa-apa teman-teman. Nah, untuk ini aja nggak apa-apa, karena sesuaikan dengan budget kita. Jadi iklan kita hanya muncul ketika orang-orang itu berada di Google aja, Google Search ya gitu. Seperti itu teman-teman. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Paham, Pak. Mbak Intan, Mas Haikal? Alhamdulillah Teman-teman Pak, ya sedikit paham. sedikit paham ya. Nah, jadi jaringan yang dibentuknya. Jadi kalau teman-teman ada buka website selain media sosial yang di Google, ada banner-banner itu. Nah, ini iklan Google teman-teman. Cara buatnya mana? Nah, ini larinya ke website dia. Nah, cara buatnya hampir seperti ini. Pilih tadi. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya lokasi. Iklan kita mau ditampilkan di mana? Mau di semua negara, nggak apa-apa, seluruh dunia tampilkan, bisa. Tapi dana kita kuat nggak? Seperti itu ya. Kalau kita punya kelebihan dana untuk iklan dan supaya brand kita cepat di luar gimana? Nggak apa-apa. Ini tahu nggak seperti kayak iklannya MS Glow. Teman-teman mungkin udah tahu ya MS Glow ya. MS Glow itu sekarang lagi gila-gilaan iklan itu di Amerika, di Inggris, di Jerman. Coba teman-teman kalau pikirkan, kenapa dia ngiklannya di sana di luar negeri? Emang di Indonesia nggak cukup ya? Itu mahal loh, sekali ngiklan di sana itu. Mahal loh. Nggak main-main mahalnya gitu kan. Misal kayak seminggu aja itu yang aku tahu itu udah mencapai 10M teman-teman. Di US, apalagi di kota New York ya. Ini sedikit cerita aja gitu. Kenapa MSCO itu berani dia beriklan di sana ditampil whiteboard itu, di whiteboard yang gede itu. Itu tujuan memang orang boleh lihat di mana gitu. Enggak teman-teman. Jadi maksud tujuan MSCO itu beriklan di luar negeri itu yang saya tangkapnya itu ketika ada orang Indonesia yang ada di sana dan belum mengenal brand MS Glow, itu pasti akan viral teman-teman. Aku mengenal MS Glow di US loh, aku mengenal MS Glow di Jerman loh. Jadi adalah untuk memperluas brandnya aja gitu, dikenal di dalam luar negeri. Ya itu secara itu akan viral ya, tentu MS Glow itu akan naik sekali teman-teman itu penjualannya. Seperti itu taktiknya.
Kita di Indonesia aja teman-teman bisa. Saya hanya beriklan di Indonesia aja lah. Karena saya cuma segini, saya produk lokal. Bisa. Tinggal pilih Indonesia. Pak Ustadz, tapi saya pengen di kota saya aja atau kota-kota tertentu aja, bisa nggak? Oh bisa, masukkan lokasi lain. Contoh lagi di sini misalkan saya di kota saya Serang. Bisa. Serang Banten di sini. Tuh, di sini udah ketahuan. Jadi di Serang Banten ini ada oke. Di Serang Banten ini ada 740.000 orang yang menggunakan, yang sering mengetik di search engine teman-teman, di Google. Udah ketahuan. Nah, di sini. Misalkan di kalian Bandung. Bisa. Nah, Bandung berdasarkan kota atau Bandung yang berdasarkan provinsi, teman-teman, Indonesia provinsi. Bisa. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik target. Teman-teman klik target. Atau kecualikan. Misalkan kayak gini, kecualikan ini. Bandung itu kan luas, berbagai kabupaten ya, atau kecamatan gitu kan. Nah, ketika kita klik kecualikan ini, klik itu kecualikan, ada wilayah-wilayah tertentu yang nggak mau kita masuk gitu. Nah, lebih enaknya seperti ini. Bandung. Nanti kita di sekitar atau dalam bahasa Inggrisnya adalah nearby ya. Kalau kalian bahasa Inggris nearby, nah klik iklan nearby ini aja. Nah, maksudnya ini teman-teman kayak Cimahi, Cileunyi gitu kan, Ranca Ekek, itu kecualikan. Jadi maksudnya iklan saya jangan masuk ke sana gitu, ke daerah sana. Hanya di Bandung kota aja gitu. Atau di Cimahi jangan, atau di Cileunyi jangan, Ranca Ekek jangan. Itu bisa kecualikan teman-teman. Nah, kalau misalkan mau ditarget semua, tinggal cek data semua target. Nah, seperti itu iklannya. Nah, misalkan Bandung semua target bisa. Terus kita bisa pilih yang dekat-dekat kita, yang jaraknya dengan sesuai apa, dekat dengan usaha kita. Ini misalkan cocok kita usahanya ini punya kuliner di rumah gitu kan, atau punya restoran di rumah kecil-kecil, atau punya catering. Kita bisa pilih iklan dengan penelusuran lanjutan. Penelusuran lanjutan adalah untuk mempersempit wilayah. Nah, seperti ini teman-teman. Mempersempit wilayah. Di sini ada lokasi, ada radius. Lokasi ini bisa kan alamat teman-teman di mana? Di Bandung gitu kan. Aku jalan di Pati Ukur ya. Di Pati Ukur. Ini bisa tulis nama alamat, nah. Kalau nggak ada, misalkan jalan kalau nggak ada juga bisa dilangsungkan di punya alamat, kita langsung tempelkan di sini bisa. Akan kita tulis Cimahi coba. Oke, kita mulai Cimahi. Nah, ini di sampingnya ada map nih, ada mapnya ini kita bisa targetkan di sini teman-teman. Nah, kita langsung luas di sini, scroll di mana. Atau kita bisa pilih radius. Nah, radius ini dari misalkan kota kita Cimahi ini ya. Nah, ini radiusnya pengen berapa ini? Atau nama alamat titik koordinat kita ini bisa nih. Radius ini nama alamat teman-teman, masukin aja ke sini. Alamatnya apa? Nanti pengen radiusnya berapa gitu jangkauan iklan kita. Itu bisa hanya untuk mempersempit. Ya tentu budgetnya lebih hemat. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, di dalam ini ada option lagi lokasi. Nah, dalam option lokasi ini gini, kehadiran atau minat orang. Jadi ini adalah yang pertama, ini gabungan dari ini yang pertama. Jadi yang pertama ini orang ini yang tinggal di Bandung atau yang baru datang ke Bandung. Ini yang pertama pilihan. Aku nggak peduli lah orang tinggal di Bandung yang datang ke Bandung, pokoknya dapetin ketika dia ngakses Google ya, butuh tempat makanan terenak, tempat bakso enak gitu kan, cari itu nggak peduli iklan aku ada. Seperti itu. Aku pengen hanya orang-orang yang di Bandung aja lah, gitu kan. Hanya di Bandung aja. Kayak orang datang itu nggak bisa kayak gitu kan. Oke, itu nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan budget kita. Ini bisa kecualikan seperti itu. Lokasi selesai. Nah ini bahasa. Nah tentunya bahasa itu ada yang kita sering pakai aja teman-teman, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Yang saya sering pakai, silakan teman-teman bisa bahasa lain, cantumkan dalam arti gini loh. Ada kan tuh di Cina apa di handphonenya itu kan bahasa Cina ya, bahasa Mandarin itu gimana, kita cantumkan bisa kayak gitu. Cuman kan mayoritasnya kan di kita itu bahasa Inggris, dan kalau ada di negara Indonesia seperti itu. Nah di sini ada segmen audien. Jadi maksudnya segmen audien ini, nah kita kan belum punya data teman-teman, belum punya apapun lah baru beriklan. Nah, kita masukkan segmentasi audiennya gitu. Segmentasi audiennya bisa di sini telusuri atau jelajahi. Nah, kita jelajahi aja. Nah, seperti apa segmentasi yang perlu apa untuk customer kita? Nah, misalkan di sini siapa mereka gitu. Siapa mereka dalam arti status keluarganya, orang tuanya yang punya bayi 1 tahun gimana. Jadi misalkan Google itu tahu teman-teman, Google itu tahu. Ketika kita ngisi email sekarang itu harus dengan lengkap ya, data atau gimana. Ketika kita upload di media sosial kelahiran anak kita gimana, itu Google itu nyatet teman-teman. Facebook itu mereka itu bekerja sama dan nyatet. Mereka tahu kapan tanggal lahir kita gimana, itu tahu. Nah, bisa kita targetkan di sini orang tua yang baru punya anak 1. Dengan balita berapa di sini bisa. Ini cocok misalkan kita jualan baju bayi ya teman-teman, popok bayi gitu kan, seperti itu, baju piyama, baju orang tua yang baru melahirkan gimana, itu bisa kita kumpulkan data mereka. Nah sini statusnya statusnya mereka itu lajang, pacaran, atau menikah. Itu Google itu tahu teman-teman. Ketika teman-teman ngaktifin GPS aja ya, teman ada di Bandung, saya kemarin ada di Cilacap, ada di Bandung, ketika pulang itu track recordnya Google itu tahu. Nah kita mengumpulkan data ini seperti apa gitu, silakan pilih lajang, pacaran, menikah nggak apa-apa, nanti dia akan pindah ke garis sebelumnya ya. Ini kita ngumpulin data. Nah pendidikannya, mahasiswa aktif gimana, terus kita jualan apa sih jualannya, sesuaikan ya dengan kita gitu, boleh checklist mahasiswa aktif atau lulusan sarjana apa gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi kita kumpulkan data aja. Ini tinggal teman-teman explore sendiri ya, tempat kerjanya ini bisa kok dilihat dari tempat kerjanya, industri kesehatan misalkan dia di lab, di rumah sakit ya, itu bisa. Industri keuangan misalkan dia orang akuntansi ya, konstruksi ini proyek pelayanan misalkan bisa dia di KFC, McDonald ya, ataupun di mana yang sebut pelayanan lah, ini di properti, teknologi, pendidikan, nih guru, ini bisa teman-teman silakan gitu kan, pilihkan. Jadi tujuannya ada untuk mengumpulkan data. Ukuran perusahaannya, mungkin karyawannya ada berapa banyak enggak gitu, ini bisa teman-teman. Jadi bisa tahu kita, wah dia itu kerja di perusahaan atau dia guru di negeri ini, oh oke lah kayak gitu kan, punya duit misalkan gitu kan, kita tempat kerjanya bisa seperti itu. Disebutnya dengan siapa mereka gitu kan. Jadi siapa sih target mereka kita, siapa sih customer kita,
Seperti itu. Ini bisa, ini apa-apa, klik aja buat data gitu. Nah, keduanya adalah minat dan kebiasaan mereka gitu kan. Nah, misalkan mereka ini sering baca apa sih di Google itu, sering cari berita tentang apa sih, informasi apa sih gitu kan. Apakah berita dan politik, gaya hidup, hobi. Nah, ini cocokkan dengan bisnis teman-teman ya. Misalkan teman-teman jual kecantikan, jual transport, ini klik gitu. Jangan diklik semua teman-teman gitu kan. Kecuali emang kita niatnya belum mencari data, klik semua gitu. Tapi menurut aku sih ya tentukan dengan produk kita dulu, niche kita dulu apa gitu kan. Jualan kecantikan ya kecantikan. Kalau yang di atas kan ke mereka kan bebas. Seperti itu. Ini banyak sekali gitu kan. Nah, ini daftar pas dalam pasar gimana dia itu, maksudnya itu dia itu kalau di Shopee ya atau di Tokopedia gimana dia seringnya ini belanjanya ini belanja apa gitu. Itu Google itu kerjasama mereka teman-teman. Segmentasi dalam pasar itu ya shopping di Google-nya atau shopping di orang lainnya. Bisa kayak gitu. Ya sesuaikan dengan kita, misalkan dia kecantikan mana gitu kan, tinggal pilih perawatan kecantikan ini nggak apa-apa gitu. Nah, ini yang sering saya explore teman-teman, sering saya lakukan gitu kan untuk mengumpulin data. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa explore sendiri sesuaikan dengan kebutuhan. Intinya di sini adalah mengumpulkan karakter orang, siapa customer kita, dan dia hobinya apa teman-teman. Itu nanti dijangkau. Dan nggak perlu khawatir teman-teman, Google itu tahu. Google itu tahu aktivitas kita selama kita menggunakan layanan mereka. Entah dari YouTube, video apa teman-teman yang tonton di mana, Google itu tahu. Dia ngerekam. Dan kebutuhannya apa? Ya, Google itu merekam data-data kita. Nah, nanti ketika ada pengiklan yang mencari tipe orang yang sesuai dengan ya Google tinggal ngasih. Iklan kamu darah di sini, oh sini. Seperti itu teman-teman cara kerjanya. Dan di TikTok dan Facebook pun seperti itu. Teman-teman bicara di WhatsApp, aku pengen ke Bali yuk, hotel di Bali, nanti makanan di Bali ini enaknya di sini nih, di Palibu atau di mana kota Bali gimana. Nah, nanti next suatu saat itu akan muncul di Facebook atau di Instagram tentang travel teman-teman. Ingat, gitu. Semua aktivitas kita itu direkam teman-teman. Untuk tujuannya apa? Ya untuk menampilkan iklan. Ya kan kita kan udah disediakan gratis sama mereka. Nah, mereka kan data kita, mereka mengumpulkan data kita. Seperti itu. Nah, tujuan buat apa? Ya buat diambilkan ke pengiklan. Oke, setelah ini selesai. Setelah ini agak paham, teman-teman? Gambarannya agak paham ya? Segmen audien ini tentang pengumpulan karakter orang, siapa konsumen kita, hobinya apa, ya teman-teman, kebiasaannya apa, behaviornya apa. Karena tujuan iklan, karena kita itu baru awal iklan, kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Orang-orang sebanyaknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada anggaran gitu kan. Kalau teman-teman pemula, anggarannya berapa sih? Dulu saya juga sama-sama untuk ngeraba-raba nggak muluk-muluk 20.000. 20.000 teman-teman. Seperti itu. 20.000 gitu. Kalau kita nyobang iklan gimana gitu. 20.000 nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Nah, ini tujuannya apa yang ini fokuskan? Tentunya klik ya teman-teman. Jadi target orang itu ngeklik. Seperti itu. Target orang itu ngeklik. Oke, atau pilih bidding lain secara tidak kan. Klik, jadi maksimalkan kliknya. Jadi tujuan kita itu adalah maksimalkan klik, orang itu ngeklik website kita udah. Kalau di Google disaranin teman-teman ada website ya teman-teman ya. Buatlah kayak tadi yang gratisan banyak ya. Kayak di Google Set, My Business itu nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada di yang lain itu kayak di Trebillio gitu kan. Saya gunakan Trebillio kalau gratisan. Nah, di sini ada extension. Extension ini akan menambahkan lebih banyak link ke website kita gitu, ke link kita gitu. Oke, yang maksudnya ini
teman-teman di sini bisa tambahkan istilahnya misalkan ini ya apa bisa hubungi gitu kan, hubungi nomor ini gitu misalkan ya. Itu bisa taglingnya. Terus nah ini baris deskripsinya ini jangan misalkan herbal jerawat. Nah, herbal jerawat teman-teman. Nah, di sini adalah deskripsi dari herbal jerawat ini misalkan merek Ata herbal ini terbuat dari bahan alami. Bahan alami ini sangat sedikit sekali. Dari alami. Karena teman-teman kita kalau di Google ini namanya iklan baris ya, kayak iklan di koran gimana ya, tentunya dipengaruhi dengan baris iklan gitu kata-katanya gitu. Nah, sebutkan di sini ini kata-kata yang istilahnya yang membuat menarik orang aja gitu langsung gitu. Misalkan bahan di sini bahan alami. Nah, kalau nggak cukup bisa dilanjutkan di bawahnya gitu. Nah, di sini nama websitenya teman-teman, nama website teman-teman itu kan di sini apa, nah, tinggal masukkan seperti ini. Oke. Nah, set link kedua tuh gimana? Bisa istilahnya bisa gitu. Dan di sini bisa link WhatsApp untuk kenalnya nggak apa-apa bisa gitu. Seperti ini kita lanjutkan. Nah, kita bisa tambahkan URL link lain. Ini bisa kalau misalkan kayak gini kita punya landing page itu, website itu banyak kayak gitu. Kita mau kenalkan kayak gini toko Intan misalkan. Nah, toko Intan ini menjual berbagai macam kategori gitu kan. Ada catering, ya ada fashion, ada herbal itu kita bisa tampilkan di sini bisa teman-teman. Tapi dengan konsekuensi itu adalah iklannya lebih mahal. Iklannya lebih mahal. Pertama iklannya lebih mahal, tentunya kata kunci yang relevan itu harus banyak juga gitu. Kalau saya sih kita fokuskan satu dulu. Nah, kita ini tinggal klik simpan seperti ini teman-teman. Disimpan, nanti dia otomatis menyimpan. Nah, di sini yang kedua ini bahan sangat rekomendasi. Nah, teman-teman bisa berkreasilah dengan kata-kata iklan sendiri ya teman-teman ya. Nanti bisa lihatnya kan contohnya bisa search dari Google sendiri gitu. Oke, kita tinggal simpan. Oke, selanjutnya adalah extension info. Info ini dalam arti mau ada informasi tambahan. Informasi tambahan, misalkan informasi tambahannya itu bisa COD gitu. Misalkan bisa COD ya teman-teman. Misalkan seperti itu. Nah, oke, bisa simpan gitu kan. Nah, extension panggilan ini cantumkan nomor HP gitu. Jadi kayak nomor HP itu langsung ada di iklan baris kita. Jadi iklan barisnya itu langsung ada nomor HP kita. Jadi orang itu keklik itu hubungi langsung beralih ke nomor HP gitu. Orang nggak perlu ketik-ketik nomor HP kita gitu, teman-teman. Bisa di sini nomor HP kita. Misalkan ini nomor HP saya gitu, teman-teman. Nah, nanti di iklan barisnya itu misalkan kayak di sini itu herbal alam. Nah, di sini nah ini kayak bayar di tempat ya tadi teman-teman, kalau ini tambahan. Nah, di sini kalau misalkan kita nomor handphone ini bisa di bawahnya nih gitu, kalau orang nyantumkan. Nah, jadi ketika orang ngeklik ini kayak gini nomor handphone tuh langsung ke
nomor HP kita teman-teman. Seperti itu nih, promo gratis ongkir gitu kan. Ini bisa ditambahkan dengan extension tadi COD, ini kan extension info tambahan gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita buat iklannya seperti ini. Seperti itu. Kita tinggal simpan. Gitu. Nah, tinggal explore sendiri gitu kan. Oke, kita tinggal simpan dan lanjutkan. Untuk belajar iklan teman-teman, fokuskan untuk satu item atau satu produk itu, misalkan kayak Google, kayak Facebook itu kalau semuanya memang butuh waktu teman-temannya. Tapi kalau teman-teman mau niat dan serius, di ini aja diperdalam gitu, nanti juga ketemu caranya lah, strateginya, karena setiap orang itu beda-beda strategi teman-teman. Ada strategi. Yang penting adalah hal-hal yang penting harus kita pahami itu ya ini gitu. Strateginya nanti bisa beda-beda. Nah, nama grup iklan itu bisa teman-teman ini kasih ya, misalkan di sini herbal alami kolesterol misalkan. Nah, ini bisa, ini websitenya tambahin bisa gitu kan. Nah, di sini teman-teman kata kunci atau frase untuk menjawabkan iklan kita. Nah, kata kunci ini teman-teman, ya, karena kan orang ini kan untuk menemukan produk kita kan karena sesuai dengan kata kunci ya teman-teman. Di sini kata kunci. Nah, teman-teman supaya pengen tahu apa sih kata kunci yang sering ini, teman-teman bisa dari ini aja ke di sini kan. Kalau cara cepatnya kolesterol nih, misalkan saya berbicara kolesterol. Nah, ini nih kolesterol normal, obat alami atau gimana. Jadi teman-teman perlu ini aja, perlu apa? Kira-kira ini enggak? Oh, ini obat kolesterol alami boleh. Oh, ini orang kolesterol obat herbal boleh. Kalau misalkan kolesterol adalah ide, itu cari informasi teman-teman. Cari informasi ya sifatnya. Tapi kalau teman-teman hanya mengumpulkan datanya juga, boleh dimasukkan, boleh. Gitu. Boleh. Kolesterol normal ini, kolesterol normal berapa? Ini cari informasi ya. Nah, kalau cari yang benar-benar produk ini nih, kolesterol obat alami, kolesterol obat herbal, ini cari produk teman-teman. Nah, dari sini bisa nih kita gitu kan. Nah, di sini bisa diklik ini, bisa ditambahin lagi gimana? Nah, ini daun salam, membuat gimana? Ini bisa tradisional, ini bisa. Nah, ini biasanya obat tradisional bisa dimasukin. Nah, masukin ke dalam sini teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan obat jerawat gitu kan, nah bisa. Nah, paling ampuh, Agnes, ini kata kunci ini. Seperti itu. Nah, nanti untuk mencari, kalau ada waktu untuk mencari kata kunci yang tepat di mana, nanti akan saya share. Seperti ini teman-teman. Kalau ini cara cepatnya teman-teman ya, cara cepatnya gitu. Ini bisa di sini, oke, klik gitu kan. Nah, di sini ada lagi nih, bisa di sini mau jerawat, bisa. Nah, bisa di bawahnya teman-teman nih, penelusuran terkait obat jerawat untuk remaja, sensitif berminyak gimana, ini bisa kita kumpulkan, kita catat dulu teman-teman, kita catat di notepad atau di Word di mana. Nah, nanti kita masukkan di sini teman-teman, masukkan di sini iklannya. Jadi ketika orang itu di Google itu nyari karena dia udah tahu masalahnya ya, dia tahu butuhnya ya. Karena di Google itu orang beli itu karena butuh teman-teman. Bukan beli karena tertarik ya. Kalau tertarik itu di media sosial ya teman-teman ya. Harus kita bedakan ya. Nah, karena produk yang tepat ini dijual di Google itu apa ya, nggak apa ya gitu. Misalkan cari casing handphone, cari review-review kayak kita nih. Kita mau beli handphone terbaru kan kita misalkan cari informasi dulu ya. Kebanyakan kliknya di Google. Udah di Google kan pengen cari unboxingnya atau review fisiknya ya di YouTube gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, masukkan di sini. Nah, setelah di sini kita bisa simpan dan lanjutkan gitu. Nah, di sini teman-teman
Nah kalau misalkan kayak tadi misalkan, wah aku pengen informasi tambahan seperti apa lagi ya, atau pengen wujudnya iklannya, nah iklannya kan tampak seperti ini, gimana gitu. Teman-teman kalau bisa buat lagi ketika di akhir gitu, misalkan di sini nama judulnya, nah di sini kan ada, nah di sini, nah, ini kan nama website nih teman-teman, nama website gitu kan. Nah, nama website ini akan muncul di ini previewnya di samping nih. Nah, ini preview teman-teman ya gitu kan. Nah, kita bisa buat lagi di sini lebih mantap lagi, atau samakan dengan yang awal kita buat itu nggak apa-apa gitu. Nah, misalkan di sini obat jerawat ampuh misalkan, boleh. Nah, di sini kan ada tuh obat jerawat ampuh gitu kan. Di sini ini herbal jerawat, boleh. Nah ini muncul kan di optionnya ini tuh, herbal jerawat, obat jerawat. Yang ketiganya boleh misalkan judul barunya di sini apa, misalkan kita jual jerawat batu, banyak kerikilnya kali ya, jerawat batu. Nah ini boleh. Nah jadi tujuan iklan kita mau nampilin apa gitu, catering ya, kerudung, fashion, nah boleh nih. Nah judulnya awal ini tentang produk kita atau solusinya teman-teman. Biasanya sih kalau di Google itu lebih baik kita solusi teman-teman, jangan merek kita ya, karena merek kita kan belum mereka itu belum kenal gitu. Jadi solusinya gitu, solusi yang kita mau ke mereka tawarin apa gitu. Kalau temennya jualan catering misalkan, ya catering khusus mahasiswa, catering untuk pernikahan catering untuk kinatan gitu kan, itu boleh. Nah kalau misalkan sebagai seorang guru trainer, ya trainernya apa, pelatihan digital marketing for Facebook ad gitu kan, itu harus detail gitu, jangan digital marketing karena kan banyak digital marketing itu misalkan. Terus obat jerawat, jerawatnya jerawat apa, batu misalkan, jerawat kecil-kecil beruntusan gimana ya, kita tampilin solusinya di sini, nama judulnya gitu. Jangan merek ya teman-teman, karena merek itu kan orang itu nggak kenal gitu kan gimana. Nah merek itu boleh di atasnya di website kita gitu, itu bisa, atau merek itu di deskripsinya bisa seperti itu. Nah deskripsi ini misalkan ini apa, 100% misalkan herbal gitu kan, sangat ampuh atasi jerawat. Nah, dari sisi keduanya itu bisa teman-teman tuh. Nah seperti contoh kayak gini aja, orang lain diikutin gitu kan. Ini contohnya gitu, oh ini iklannya begini, iklan barisnya seperti ini, nikmati fasilitas COD gitu kan. Nah nggak apa-apa, kita belajar di sisi baru ini, nikmati fasilitas COD gitu kan. Nah ini review ikan kita, namain nomor handphone itu nggak apa-apa gitu, nomor handphone atau apa gitu, namain SIM nggak apa-apa tuh misalkan, atau nama COD-nya di atas gimana nggak apa-apa gitu kan. Nah, untuk ininya carinya solusi lain ya cari aja nama orang, oh ini kita tiru Amada, tiru atau modifikasi gitu kan, jerawat ampuh alami gitu, ada iklannya enggak gitu kan. Nah cari kita, ini karena saya di gini ya di website gue ini ya, website samaran ya, dia agak diproteksi ya iklannya ya, jadi disarankan di Google biasa kayak gitu. Jadi intinya yang berbau iklan-iklan atau ad-ad itu adalah iklan baris teman-temannya. Nah kita kalau nggak tahu copywritingnya atau kata-katanya gimana bentuknya, kita bisa mereka itu lihat mereka dan kita amatannya ya, ATM-nya, amati ya, tiru sedikit yang modifikasi kayak gitu kan ya, jeplak semua di ini bisa ya, bisa aja gitu, nggak ada yang salah gitu kan. Nah di sini kan bisa option URL iklan lain bisa nggak apa-apa, tapi ini jarang saya juga itu. Oke kita selesai, nah di sini selesai. Nah untuk tambahin iklan lagi gimana, itu bisa teman-teman,
tambahin. Nah, ini iklan baris kita nih segini teman-teman. Nah, kita tinggal simpan dan lanjutkan. Nah, karena kita baru, biasanya kita diminta data kita gitu, konfirmasi pembayaran ya. Nah, ini masukkan Indonesia, alamat penagihan Jakarta. Nah, kode promo, kalau ada kode promo ini biasanya kan Google ini kan kalau kita kayak tadi di YouTube ya, di YouTube kayak gini kan, di YouTube nih. Nah, dia kalau suka ada iklan-iklan di sini tentang Google gimana, itu ada kodenya, kita ambil teman-teman. Kita ambil, kita masukin di sini. Lumayan. Misalkan ada cashback promo 12 atau gimana gitu, ada promo kok, ini ambil. Suatu saat kita ngiklan itu ya bisa kita terapkan seperti itu. Nah, selanjutnya profil pembayaran, nama kita masukkan di pembayaran di sini. Bisa buat profil pembayaran, bisa kita baru aja ya, kita baru pembayaran di sini ya. Di sini misalkan jenis akunnya ini perorangan teman-teman ya. Nah, informasi pajak ini kalau ada yang udah punya NPWP silakan masukkan. Kalau belum ada pakai NIK nggak apa-apa gitu kan. Ini bisa masukkan di sini teman-temannya, atau pakai NIK ya. Ini bisa kartu identitas. Misalkan kartu identitas kita tuh berapa yang masukkan ya teman-teman ya di sini gitu kan. Nah, lebih baik sih lebih baiknya kita punya nomor pajak ya, nomor pajak teman-teman. Nah, sini alamat gitu kan, alamatnya isi aja, alamat teman-teman apa gimana, isi situ pembayarannya manual, ini bisa manual aja gitu kan. Nah, misalkan di sini berapa, nah, misalnya 20.000 ya, jumlah setidaknya harus harus 100.000 nggak apa-apa gitu. Karena untuk selanjutnya saya 20.000 itu kemarin nggak masalah teman-teman. Oke, selanjutnya kita 100.000 dulu gitu kan. Tambah kartu kredit, uang transfer, GoPay, pakai GoPay, transfer pakai rekening bisa kalau punya rekening pakai GoPay bisa ya gitu. Misalkan seperti ini, cek gitu kan, kirim. Oh, ini tidak. Oke, kirim. Nah, biasanya itu akan masuk juga ke email ya, dan tampil juga di sini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya untuk transfer teman-teman. Gitu kan. Nah, langkah-langkahnya untuk transfer ini, itu kode banknya itu Citibank gitu kan, kode banknya ini PT Google, ini bisa dicetak ke lengkapi gimana. Nah, kalau misalkan teman-teman beda bank atau gimana, sekarang banyak ya aplikasi yang bebas admin ya, teman-teman bisa install. Saya sih pakai Flip ya, kayak pakai Flip atau pakai OI ya gitu. Tapi dari dulu itu pakai Flip ya. Jadi buat transfer beda bank itu nggak tanpa ada biaya admin teman-teman, bebas pakai Flip. Jadi biar kayak beda bank kayak gini saya nggak pusing ya. Saya pun transfer kemana-mana beda bank itu saya nggak pusing karena saya pakai Flip karena bisa mengatasi untuk biaya admin teman-teman. Nah, seperti ini selesai ini teman-teman, bisa dicetak atau dilengkapi nih PDF-nya itu teman-teman. Nah, ini saya lupa. Nah, sampai di sini ini kita selesai teman-teman ya. Nah, untuk masalah iklan gitu kan dan ke orang. Nah, terus dari mana kita untuk ininya itu selamat Anda selesai. Nah, kita klik yang tadi lihat kampanye kita. Nah, disinilah kampanye kita itu akan berada. Nah, di sini teman-teman nanti muncul. Nah, nanti di sini informasinya kayak iklan kita itu diklik berapa orang, tayangnya ke berapa orang, CPC-nya berapa, biaya berapa. Jadi CPC ini cost per klik. Jadi biaya satu orang kliknya itu berapa gitu. Nah, misalkan kita kan ngisi saldo 100.000 ya. Biaya per kliknya berapa? Nah, biasa kan untuk biaya CPC per klik itu tergantung kata kunci ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, ada waktu lagi sekitar
mungkin 20 menit ya. Nanti saya akan bahas tentang masalah Google Keyword Planner. Gimana sih kita cara mencari kata kunci yang terbaik? Berapa sih biayanya? Or kata kunci itu rame enggak gitu kan? Kalau nggak rame ya jangan dimasukin, ngapain kan? Kalau kosong gitu kan ngapain? Nah, dalam sini kita selesai untuk mengujikan iklan. Sangat sederhana itu untuk kita membuat iklan baris. Silakan teman-teman, kalau yang ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mungkin langsung jawab. Sebelum kita ke tools Google Keyword Planner. Baik, silakan teman-teman. Pak Intan mau ada yang tanyakan? Mas Haikal, yang aku tahu di tempat ini. Saya minum dulu. Apa masih ngeraba-raba? Nggak apa-apa, curhat aja. Curhat aja nggak apa-apa gitu. Jadi saya bilang biar tahu gitu kan teman-teman gimana gitu kan. Tapi intinya sangat sederhana inilah, dan inilah tampilan dashboard untuk Google AdWords. Google Ad ya. Google Ad gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau beriklan di YouTube, itu pakai dashboardnya ini. Teman-teman mau iklan di Google Shopping, pakai dashboardnya ini. Ketika mau di search engine, tadi iklan baris pakai dashboardnya ini. Mau di banner, buat banner, tampilan banner buat website lain, tampilannya seperti ini. Dan ini banyak sekali teman-teman. Nah, harus saya jelaskan nanti di sini audiennya teman-teman ada gimana. Ini kalau dijelaskan ini sangat panjang sekali teman-teman. Minimal teman-teman adalah hal-hal yang penting tadi, isi saldo, caranya menggunakan apa, dan informasi cara pilihan kampanye apa, itu yang sangat penting. Seperti itu. Oke, kalau misalkan belum ada, saya akan masuk gimana sih cara kita meriset kata kunci yang baik ya. Bukan yang bagus, yang jempolan, yang banyak nanti itu. Ya, itu efek samping lah gitu. Tapi yang baik gimana? Nah, dalam dashboard ini teman-teman silakan pilih dari ini yang gambar obeng nih. Nah, ada bermacam lagi ya. Ini data kita nanti ada di sini. Kita hanya perlukan adalah keyword planner gitu. Nah, jadi keyword planner ini kita gunakan untuk meriset kata kunci. Banyak karena iklan Google ini kita menggunakan kan kata kunci. Nah, seperti ini. Nah, di dalam dashboardnya, di dalam keyword planner ada dua kategori. Temukan kata kunci baru atau dapatkan volume dari penelusuran dan perkiraan. Jadi dapatkan volume ini dari website lain. Jadi misalkan website lain, misalkan teman-teman jual obat jerawat ya alami. Ada lagi tuh teman temuin, wah ini laku banget nih websitenya, ini jual obat jerawat. Masukin teman-teman ke dalam sini untuk mengetahui dia pakai kata kunci apa sih. Seperti itu. Nah, untuk kita awalnya kita misalkan pilih yang ini nih, temukan kata kunci baru, klik aja. Nah, di sini misalkan teman-teman jerawat ya, misalkan obat jerawat ya, obat jerawat. Oke teman-teman, nah kita lihat hasilnya. Anda belum di kata kunci URL-nya, oke harus ada URL ya. Obat jerawat. Nah, ini ada URL-nya, gak apa-apa sembarang aja, https obat jerawat. Ini sembarang aja nggak apa-apa teman-teman. Minta diisi dia. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Mana tutup kata kunci dapur tidak akan digunakan untuk ide kata kunci. Why nanti siap-siap ini flag web hosting. Oke. Kata kunci
Di sini jerawat nggak ada. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ketika teman-teman nulisin jerawat, di sini akan muncul jerawat. Nah, di sini kita bisa ketahui teman-teman. Jadi perkiraan bulanan rata-rata orang yang menulis kata jerawat di dalam Google Search itu ada sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 gitu teman-teman. Ini setiap bulannya ya yang Google rekam. Nah, persaingannya ini adalah sedang. Nah, sedang ini dalam arti boleh dimasukkan, boleh, gitu kan. Nah, cara lebih spesifik lagi, gitu kan. Nah, kata kunci ini nih, cara menghilangkan jerawat. Dia mulai dari rata-rata sebulan itu 100.000 sampai dengan 1 juta. Nah, makanya kategorinya tinggi teman-teman, gitu. Nah, di sini karena kita belum ada data ya, gitu. Tinggi. Nah, tinggi ini boleh kita masukkan, boleh teman-teman, gitu kan. Nah, biayanya berapa nih dari tinggi sedang ini? Nah, biaya ini segini teman. Kita geser ke menu yang lain ini. Kita hapus. Nah, ini biaya teman-teman nih. Nah, jadi biaya ini mulai dari 228 rupiah teman-teman ya, sampai dengan 750 rupiah. Jadi teman-teman boleh pasang di antara ini. Atau dalam arti gini, ketika teman-teman isi saldo 100.000 dan teman-teman memasukkan kata kunci cara menghilangkan jerawat, nah Google akan memotong biaya di antara ini teman-teman. Biaya antara ini. Nah, tapi kalau kita tadi ngisi bitnya secara manual, pembayaran 100.000 terus bitnya berapa? Misalkan aku pengen iklannya itu teratas gitu kan di antara yang lain. Nah, teman-teman berarti harus apa? Harus di atas 750 rupiah. Jadi di iklannya itu kan tadi aku kan settingnya otomatis itu ada manual di pembayaran itu teman-teman ya. Jadi yang membedakan antara iklan kita dari yang paling teratas gimana gitu kan. Ini membedakan dari segi lelang teman-teman. Jadi ini adalah harga lelang dari Google teman-teman. Google intinya menawarkan kalau kamu pengen yang terendah, ya pasang iklan di harga Rp228. Yang tertinggi adalah Rp700, Rp750. Misalkan kamu pasang 1.000, ya paling teratas ke kamu, karena kamu lelangnya tinggi. Itulah kenapa ada iklan yang baris pertama, kedua, gimana, itu Google itu sistemnya itu lelang gitu kan. Ini harga segini loh. Jadi setiap ada orang ngeklik, dipotong gitu sesuai yang kita mau atau sesuai dengan harga Google lelang seperti ini. Disinilah pemilihan harga tuh ada yang tinggi gimana, jerawat di dagu, ini harganya mahal gimana gitu. Jerawat batu, nah karena ini adalah kata kunci yang spesifik, yang khusus gitu. Oh jerawat batu, ya udah jerawat batu gitu kan. Enggak misalkan jerawat aja, kan bingung kan jerawat aja bahwa banyak kan jerawat apa. Jadi dagu gimana? Nah, kata-kata yang spesifik inilah yang istilahnya harganya mahal teman-teman. Tapi untuk kita pertama kali menurut aku sih mendingan ini nih menghilangkan bekas jerawat gitu kan. Cara menghilangkan jerawat batu, penghilang bekas jerawat. Nah, penghilang kita kalau mau skincare serum gitu kan, nah ini bagus nih penghilang bekas jerawat gitu kan, menghilangkan jerawat, cara mengatasi jerawat. Nah, inilah kata kunci harus kita bidik. Jangan semuanya boleh kalau budget kita kuat, gitu teman-teman. Tapi lebih baik kita spesifik aja lah cara menghilangkan jerawat gimana, harus jadi sesuai orang cara menulisnya di sini seperti itu. Jangan misalkan kamu pilih jerawat gitu kan, jerawat tadi gitu, banyak yang masuk banyak karena orang ketika orang nulis obat jerawat alami, iklan kamu tampil misalkan di sini herbal jerawat, iklan kamu tampil gitu kan. Orang dia ketika ada yang mengandung kata jerawat, iklan kamu tampil, bagus saldo kamu cepat habis, yes, seperti itu. Tapi kalau kita mau spesifik cara menghilangkan jerawat, spesifiknya boleh gitu.
Nah, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman bisa bisa ini ekspor sendiri, coba sendiri ya. Misalkan di sini mau apa? Misalkan mau kerudung ya, bisa gitu kan. Kerudung apa gitu, pasmina di mana bisa kita eksplor gitu kan. Nah, di sini kan ada tuh pasmina di mana. Jadi orang-orang yang kata kerudung itu harganya mahal teman-teman gitu. Karena beda-beda ya, kata aku juga. Google itu melelang itu harganya beda-beda teman-teman. Nah, jadi karena iklan baris kan mengharapkan orang itu mengetik kata kunci. Nah, seperti ini kita harus riset dulu. Kalau kata kuncinya ini seperti ini berarti kan orang rame, ada yang ngetik juga gitu. Berarti pasarnya ada. Jadi orang ngetik itu di internet itu ada masalahnya gitu. Kalau nggak ada jangan teman-teman gitu. Ini kalau presentasi ini abaikan aja ya karena kita baru mulai gitu kan. Nah yang penting adalah berapa persentasenya nilainya ada nih sebulan ada gitu rata-rata segini gitu. Berarti kita pemahamannya mindsetnya cara berpikirnya berarti ada orang yang nyari gitu. Nah, gitu aja. Misalkan orang yang ikan hias gitu kan ada enggak gitu orang di sana. Nah ada tuh malah 1 juta gitu kan orang nyari ikan hias tinggi kan perubahan. Nah ini orang udah ada nilainya gitu kan. Tuh. Berarti dalam artinya itu cupang hias gimana. Nah ini orang-orang yang sering orang-orang ketik dan ada pasarnya gitu kan. Jadi teman itu utamakan dulu kita itu marketnya ada enggak gitu. Caranya gimana risetnya? Ya bisa dari sini atau bisa menggunakan teman-teman kalau udah punya akun Google Ads ini, teman-teman bisa masuk gitu ke dashboardnya teman-teman, kita bisa setting sendiri dari ini ke Google Keyword Planner gitu. Ini yang dimakan dengan riset kata kunci berikut dengan riset pasar. Pasarnya ada nggak sih? Itu marketnya ada yang nyari nggak sih produk gue ini gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau nggak ada jangan ganti yang lain, jangan dipaksain gitu. Ngapain nggak ada yang nyari gitu kan? Seperti itu. Nggak bisa juga misalkan dari ini trennya gimana sih? Trennya biasa kita menggunakan Google Trend ya, gitu kan. Teman-teman ada lagi suatu yang gratisan Google itu kan Google Trend ya, gitu kan. Masih ada waktu. Oke. Nah ini Google Trend kita bisa coba di sini, misalkan ikan hias ya. Trennya gimana sih ikan hias ya? Jangan kayak masker ya, masker kan tren-trenan dulu kan harganya ketika ini bus naik gitu, omsetnya naik. Ketika sekarang udah biasa aja sih biasa gitu kan. Nah ikan hias, nah, kita lihat trennya gimana sih. Nah kalau trennya seperti ini kan, nah ini dalam arti apa teman-teman? Ini pergerakannya hampir stabil, jadi ada aja orang nyari ikan hias teman-teman. Seperti itu. Nah aku pengen ini kan ada kotanya Indonesia ya. Ini ada 12 Aku pengen yang persempit lah, misalkan 3 bulan yang lalu gitu kan, jangan yang 1 tahun gitu kan. Ini sekarang 1 tahun kan kita bentar lagi mau perubahan tahun ya teman-teman ya. Jadi track recordnya di dalam 1 tahun ini gimana sih di sini boleh gitu. Ini boleh sesuaikan dengan yang 3 bulan ke belakang, boleh gitu. Nah ini kalau kayak gini ini berarti apa? Ada pergerakannya teman-teman, trennya itu bagus. Nah ini misalkan dari penelusuran web gini, Google gitu. Seperti itu. Nah teman-teman misalkan pengen diubah ini dari apa? Di YouTube gitu. Orang yang buka YouTube ini menulis kata kunci yang seringnya yang bisa tinggal teman-teman alihin ke YouTube gitu. Ikan hias yang cari di YouTube gimana sih trennya? Ya lumayan tuh kan teman-teman. Seperti itu. Nanti dari hasil kata kuncinya ini sini lihat trennya juga kalau teman-teman masih raba-raba ya gitu kan. Kayak tadi misalkan jerawat batu ya. Nah, trennya gimana sih gitu kan. Nah, kita balikin lagi ke penelusuran web ya. Gitu kan. 90 terakhir gitu kan. Nah, ada teman-teman tuh trennya. Jadi orang yang punya masalah jerawat batu, orang yang pengen cariin solusinya jerawat batu itu ada websitenya. Nah, kita tinggal ke bawah lagi nih. Nah, kota-kota ini kan yang sering, jadi orang yang menulis jerawat batu, ya sering ditulisnya di kota Jambi, Kalimantan, Riau, Sumatera, Lampung. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa masukkan ke lokasi kita tadi.
iklan aku lokasinya mau di ini aja lah sesuai ini, bisa seperti itu. Nah misalkan, nah ini tambahannya satu obat jerawat batu, nah bisa kita tambahin untuk kata kunci ini. Nah ini Google ini menyediakan tools yang kita butuhkan untuk riset produk, riset kata kunci atau riset market. Ini gratis semuanya, tinggal kita gunain. Explore, kita coba-coba teman-teman. Ya segalanya kita coba-coba, gagal ya biasa gagal. Aku berapa kali gagal gitu kan. Nah teman-teman bisa di sini misalkan kolesterol atau tentang apalah di sini teman-teman, misalkan pasmina gitu kan, kerudung pasmina ada nggak, track recordnya gimana orang tuh. Nah kan naik turun pasmina ini. Nah, dalam arti minimal gini loh, ada yang nyari gitu, karena orang pengen tahu model-model pasmina terbaru gitu kan, gimana gitu kan, apalagi di kota-kota yang jauh kayak di kota Bandung, kayak ke Jakarta kan, orang misalkan kayak aku di Serang jauh ke Bandung modeling, aku sekarang belanja lebih banyak di online aja kan, di Bandung itu cari jaket trending gimana gitu kan, kaos-kaos seperti ini di mana ya online di Bandung gitu, aku nggak perlu ke Bandung juga kan. Nah, track record itu seperti itu teman-teman. Tuh teman-teman. Nah, tinggal silakan sebelum bisa kita dari sini cari kata kuncinya tentang apa, kita cari trennya, atau kita nuliskan trennya di sini buat dimasukkan ke sini. Itu bisa dengan bantuan tools yang gratisan dari Google. Yang gratisan juga powerful teman-teman. Wah, keren banget ya gitu kan. Keren banget ya gitu kan. Istilahnya. Terus apalagi di sini skincare apa sih yang teman itu, misalkan teman-teman pengen mengatasi masalah apa sih cewek itu biasanya keriput ya, keriput wajah atau gimana sih itu, silakan expose sendiri gitu. Nah kan orang jarang ya nyari kata kunci keriput kan wajah, jadi kan ini batuk-batuk kan, gak usah, jangan ya gitu kan. Jawab biasanya permasalahan apa sih wanita itu jerawat beruntus gimana, kerennya itu orang nyarinya itu kan nggak ada tuh kan. Jerawat beruntus karena orang ini jarang mengetikkan jerawat beruntus ini, jarang karena dia lebih banyak di mana, mungkin di Facebook dia udah nemuin ya, Instagram seperti itu teman-teman. Berarti yang spesifiknya di sini jerawat apa lagi nih, aku kurang paham ya gitu untuk masalah kalian. Jadi industri kalian ini apa gitu istilahnya, aku kan casing casing handphone ya, handphone, dan saya nulisnya ini gimana ya, trennya batuk-batuk ya, trennya batuk-batuk dalam arti dia lebih tepatnya ini ditawarinya di Facebook teman-teman, di Instagram seperti itu. Karena kan custom casing ini kan, kalau kita jualan custom kan casing ini kan, kalau polos kayak gini ya, polos kayak gini kan ya di pasar kita aja banyak, jangan jual online teman-teman gitu, jangan ya, karena apa, kamu pasti kesulitan, kasihan gitu kan. Nah, gimana supaya kita lakunya kayak gini ya, kasih kita custom, misalkan gambar Bali ya, kota Bali misalkan, gambar apa yang disuka khusus, biasanya cewek ini apa sih, kata-kata Islami atau foto sendiri ya, jadi custom itu baru laku gitu. Kalau polosan kayak gini ngapain gitu, di pasar aja, di depan BIP aja banyak kan kayak gitu, nggak perlu online gitu. Jadi sesuatu yang nggak ada itu gimana gitu kan. Kalau saya jualan parfum mobil teman-teman, parfum mobil, jualan pembalut itu masih oke. Dan pria dewasa ya teman-teman ya, untuk pria ya, pria dewasa intinya gitu. Karena kenapa gitu, orang-orang kan, bagi pria yang udah menikah khususnya ya, untuk membahagiakan pasangannya kan, dia kan mencari solusinya kan, kalau ke apotek gimana kan dia malu gitu. Dia banyaknya tanyanya online dan belinya online seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini membuka wawasan sedikitnya bagi teman-teman dan bagi siapapun. Beginilah cara-cara orang-orang di luar sana termasuk saya melakukan iklan menggunakan Google Ads. Seperti ini caranya teman-teman.
Dan silakan teman-teman explore sendiri, dan silakan teman-teman yang ada yang mau tanyakan sekarang, boleh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, kembalikan kepada moderator. Boleh ada pertanyaan? Mas Haikal, boleh ada pertanyaan? Siapa ini? Mbak Dias, Mbak Fitri, Gilang, Helmi, Hilman, Mbak Intan, Mbak Kartika, Mbak Nabila, Regina, Mbak Sinta, Siva, Mas Toga, mana dia ya? Oke, mana dia? Boleh ada pertanyaan atau masih bingung-bingung juga? Gak apa-apa ya kalau ini, karena intinya teman-teman ketika teman-teman mau melakukan periklanan mengenal Google Ads, beginilah tampilan dasarnya. Seperti itu, kita balikin lagi misalkan ke awalnya, ini tampilan Google Ads-nya. Nah, ini tampilan kampanye. Nanti di sini ada informasi-informasi hasil iklan kita gimana. Jadi kalau juga teman-teman nanti next lulus kuliah mempelajari tentang digital marketing ini, advertising ini ya, di suatu perusahaan, kebetulan teman-teman mengatakan saya bisa beriklan, saya bisa meningkatkan jangkauan bisnis Anda Pak gitu, menggunakan iklan digital gitu. Apa yang kamu bisa? Saya menggunakan Google Ads, Facebook Ads. Ini gimana? Nah, ini dia nanti si orang itu kita tunjukin nih, Pak, ini kalau beriklan ini iklan go digital ini harganya begini Pak gitu kan. Biayanya gini kan, murah kan. Lebih murah teman-teman daripada kita bikin brosur. Ya pasang di TV, pasang di majalah, apalagi pasang di whiteboard itu kan. Lebih inilah gitu kan. Jauh kita ini lebih murah. Bisnis online ini kita bisnis bisa melakukan tanpa perlu sewa properti ya atau kontrakan gitu istilahnya. Jadi langsung kita punya lebihan barang ini, langsung kita beli produk atau ya beli apa yang kita mau kembangkan buat bisnis kita, udah jalan. Gak perlu toko fisik yang gimana, yang harganya sekarang kan wow gitu kan. Apalagi kan di saat pandemi kayak gini kan orang itu kebanyakan itu kan go online ya gitu. Makanya bisnis teman-teman mulai sekarang belum mau mulai apapun itu yang udah mulai online kan bisnis Anda dengan cara bisa dengan cara manual, organik yang cara biasa aja menggunakan media sosial atau menggunakan Google. Google itu biasanya kalau yang lebih powerful itu menggunakan Google My Business teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk menekan lokasi bisnis Anda. Yang penting gimana caranya bisnis kita itu muncul aja di online. Seperti itu kok. Kan media sosial menyediakan toolnya gratis. Masa kita nggak mau sih gitu kan? Masa kita nggak mau gunain? Perusahaan-perusahaan gede gunain teman-teman. Ya kita gunain gitu. Karena kita tentunya kita pengen bertumbuh. Ya, dalam hal apapun kita itu wajib bertumbuh teman-teman. Dalam hal kehidupan pribadi, apapun itu, apalagi bisnis, kita harus bertumbuh. Oke, mungkin itu aja dari saya karena kita udah waktunya udah adzan. Nanti saya akan seperti biasa, saya akan mengasih link tutorial bagi teman-teman untuk belajar di rumah. Nanti akan saya share ke Kang Hardi ya. Yang awal-awalnya udah diterima teman-teman, kayak link TikTok, saya ngasih ebook Facebook Ads ya gitu, udah diterima belum? Mohon dong infonya. Baru Facebook Ads aja Kang. Baru Facebook Ads ya teman-teman ya. Share sama Kang Hardinya baru yang itu. Oke, gitu. Kalau yang TikTok itu berarti belum ya. Kalau yang TikTok mungkin saya minta bantu share juga di sini TikTok. Jadi lengkap teman-teman di nanti help. Nanti saya share linknya. Nah, ini TikTok helper ini teman-teman. Nah, di sini saya linknya kasih ke di chat ya. Di chat everyone. Oke, udah ada. Nah, di sini ini adalah
Nanti kalau bahasa tinggal pilih ya, ini bahasa Indonesia. Nah di sini ini lengkap teman-teman, lengkap sekali. TikTok ini menyediakan lengkap teman-teman untuk tutorialnya ya, lengkap ya, teman-teman. Ini diagram pemula, dashboard pemula, ini gimana, ini dasar pemula, gimana ukurannya iklan gimana, ini lengkap teman-teman. Saya juga sampai sekarang belajar di sini teman-teman. Karena apa, ini up to date teman-teman, up to date istilahnya gitu. Karena saya terus terang saya ini kemarin itu dipercaya untuk duduk bersama TikTok sebagai konten kreator ya. Saya juga kemarin webinar sama mereka gitu. Gimana sih saya dikasih tahu cara membuat konten di TikTok itu yang paling membantu gitu. Ternyata gini teman-teman, kalau paling membantu yang paling simpel gini, iklan, pokoknya videonya itu harus ke atas saja, potret gitu teman-teman, jangan yang ke samping gitu. Jadi ke samping itu algoritma TikToknya nggak ngebantu gitu, sayang banget gitu. Lebih baik kita lurus katanya full kayak gini, jadi ngebantu gitu, seperti itu gitu. Kalau contohnya terus kayak video unboxing apa itu lumayan gitu, pokoknya intinya ikutin tren hashtag gitu kan, lagu gitu. Nah teman-teman ini silakan udah saya bagikan seperti itu, pelajari, saya juga masih belajar di sini semuanya seperti itu. Oke, Kang, teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan atau bingung-bingung, Mbak Fitri Fibriani yang ditanyakan? Belum ada, Kang. Ya ada Kang. Mbak Kartika Megasari, Mbak Sipa? Belum ada, Kang. Belum ada ya. Mungkin nanti boleh tanyakan di grup yang dia ada nama Kang Hardi ya gitu kan. Nanti saya juga kasih tutorialnya. Ngasih itulah kayak ada tutorialnya yang bisa pelajari gitu. Nah, yang saya titik beratkan sekali lagi teman-teman gini ya. Beriklan itu sesuaikanlah enggak semua produk kita itu muncul di semua iklan. Enggak semuanya teman-teman. Jadi di mana market kita berada, kita fokuskan di situ. Fokuskan di situ teman-teman. Jangan semuanya gitu. Kecuali emang teman-teman ini mau masif gitu kan, mau punya uangnya kelebihan banget gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya pemula kayak saya juga, carilah di mana konsumen kita berada. Tapi untuk memulai carinya emang kita harus perlu tester teman-teman. Di mana sih? Gitu kan. Tapi yang sudah saya gambaran gini teman-teman, untuk skincare, fashion kayaknya masih bagus di TikTok gitu kan. Untuk Facebook lebih bagus kayak orang tua ya punya kolesterol, kadar gula, tapi sifatnya yang ditawarkan teman-teman ya. Instagram fashion boleh, skincare boleh, tapi sifatnya yang ditawarkan teman-teman ya. Gitu kan. Tapi kalau di Google itu orang itu yang udah paham solusi teman-teman, nyari solusinya gitu kan. Nyari solusinya. Jadi dia udah tahu permasalahannya, solusinya apa, dia nyari di Google kayak gitu. Itu iklannya. Contohnya kayak jerawat yang mungkin masalah kewanitaan untuk mengatasi keriput, gimana sih pengen glowing gitu kan. Pria juga sama untuk pembersih muka pria gimana gitu kan. Yang sekarang itu kan apa sih yang viral itu dulu itu misalkan kayak produk sabun pembersih ya di sini dulu saya jualan Amorea teman-teman ya, Kedas Beauty, apalagi Florisman, sabun-sabun jerawat itu saya jualan teman-teman. Saya jualan karena saya nggak punya produk, saya harus cari produk gitu kan. Saya gabung di multi level marketing ya buat produknya aja gitu. Tapi saya pilih gitu produknya apa gitu teman-teman. Jadi prinsipnya itu ada dua orang melakukan pembelian, termasuk kita itu beli karena butuh, yang kedua itu beli karena tertarik. Itu aja dua. Kalau kayak buka di Shopee, Tokopedia, dia beli karena butuh teman-teman. Dia udah tahu permasalahannya. Itu kan. Kalau buka di IG, di TikTok, di Facebook, dia karena tertarik. Dia nggak ada niat kok untuk beli. Dia hanya cari kabar berita di medsos. Seperti itu. Kadang-kadang mereka suka kepo juga. Ini Instagramnya ada nggak sih ya? Gimana gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak enak atau menyinggung perasaan atau yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf pertemuan ini singkat. Mudah-mudahan Kang Hardi bisa membawa kita bertemu lagi di lain acara. Dan semoga
apa yang saya sharekan berdasarkan pengalaman saya dan real sampai saat ini saya menggunakan juga, itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan, ada tim foto-fotonya. Yang wakili Mas Ardi siapa ya? Yang wakilin Mas Ardi nggak ada ya? Mas Ardi nggak ada ya di sini? Ya, Fit. Apa? Fitri. Mbak Fitri ya, wakilin Mas Ardi. Mbak Fitri boleh foto dulu dong. Nah, saya pengen difoto juga nih. Ya, boleh Kang. Boleh ya, nanti kirim ke Kang Ardi ya. Ya, boleh open kamera dulu buat semuanya. Open. Nah, oke, silakan. Ada yang masih belum open kamera, Kang. Open, nggak apa-apa Mbak. Mungkin dia mau sholat gimana. Oke, yang ada aja. Oke. Saya ini ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Kang. Oke, thank you. Thank Ya, you. makasih, Kang. Oke, thank you teman-teman semua ya. Thank you Ya, teman-teman makasih, semua ya. Kak. Selamat Makasih, Kak. beraktivitas. Jangan lupa makan, sholat. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.